Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 11 mahasiswa semester 4 program studi S1 Ilmu Keperawatan. Saya Lodi Atiki dengan NIM 4201023056. Saya Sofia Rizky dengan NIM 4201023057. Saya Fantia Nawati dengan NIM 4201023077. Saya Ferlia dengan NIM 4201023026. Saya Rizky Salvana Rizar dengan NIM 4201023054. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai masalah etik dan dilema etik keperawatan dalam perkembangan bioteknologi dan humaniora. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Laude Suardin, Skepners, MKes. Adapun pemaparan materinya adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan melaporkan materi kami yang berjudul Masalah Etik dan Dilema Etik Keperawatan dalam Perkembangan Bioteknologi dan Humaniora. Etika keperawatan terkait bioteknologi melibatkan prinsip moral yang membimbing perawat dalam pengambilan keputusan. Dilema etik muncul ketika ada konfliknya nilai atau prinsip yang saling bertentangan, sehingga perawat kesulitan menentukan tindakan yang benar atau salah. Kondisi ini menimbulkan stres karena perawat tahu apa yang harus dilakukan tetapi menghadapi hambatan. Dilema ini juga sering disebabkan oleh ketidakterkaitan nilai-nilai antara perawat, pasien, dan lingkungan, serta dapat menimbulkan dampak emosional seperti marah, frustasi, dan takut. Sehingga kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Di sini ada beberapa masalah dilema etik dalam bioteknologi. Ada hak pasien atas privasi dan kerahasiaan informasi genetik. Yaitu penggunaan bioteknologi dalam diagnosis dan pengobatan penyakit dapat menghasilkan informasi genetik yang sensitif. Penting untuk memastikan bahwa informasi ini dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan untuk diskriminasi. Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang prosedur bioteknologi yang akan dilakukan serta potensi risikonya. Mereka juga memiliki hak untuk menolak atau menyetujui prosedur tersebut. Yang kedua itu ada hak pasien untuk menyetujui atau menolak prosedur bioteknologi. Yang ketiga ada ketidakmerataan akses terapi genetik di negara berkembang. Akses yang adil terhadap terapi genetik yang merupakan aplikasi bioteknologi untuk mengobati penyakit genetik sering paling mahal dan hanya tersedia di negara maju. Hal ini menimbulkan masalah kesetaraan akses bagi pasien di negara-negara berkembang. Penting untuk memastikan bahwa manfaat terapi genetik dapat dirasakan secara adil oleh semua pasien tanpa memandang status sosial ekonomi atau lokasi geografis. Yang keempat itu ada isu kesejahteraan hewan dalam penelitian bioteknologi. Implikasi etis penggunaan hewan dalam penelitian bioteknologi. Banyak penelitian bioteknologi melibatkan penggunaan hewan, seperti dalam pengembangan vaksin atau obat-obatan. Isu etika yang muncul adalah tentang kesejahteraan hewan dan bagaimana cara memperlakukan hewan percobaan secara manusiawi. Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan penggunaan hewan dalam penelitian bioteknologi, baik bagi hewan itu sendiri maupun lingkungan. Yang terakhir itu ada dampak negatif bioteknologi terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dampak bioteknologi terhadap lingkungan dan masyarakat itu beberapa aplikasi bioteknologi seperti rekayasa genetika pada tanaman dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati atau resistensi hama. Penting untuk melakukan evaluasi ilmiah yang cermat terhadap resiko dan manfaat bioteknologi serta mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari aplikasinya. Baik, yang selanjutnya itu ada masalah etik dan dilema etik terkait fertilisasi in vitro dan solusinya. Fertilisasi in vitro merupakan salah satu teknologi medis yang sangat membantu pasangan infertil, namun juga memunculkan tantangan etik
yang kompleks. Perawat berperan penting sebagai pendamping pasien yang mengutamakan nilai kemanusiaan, etika profesional, dan keadilan. Baik, di sini ada beberapa masalah etik dan dilema etik yang sering muncul dalam praktik HIV antara lain. Yang pertama itu ada status moral embrio dan hak kehidupannya. Status moral embrio HIV seringkali menghasilkan lebih dari satu embrio. Tidak semua embrio ditanamkan sehingga ada embrio yang dibekukan, dibuang, atau digunakan untuk penelitian. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai status moral dan hak embrio. Yang kedua itu ada penyalahgunaan PGD untuk memilih karakter atau jenis kelamin. Seleksi embrio atau teknologi ini memungkinkan memilih embrio bebas dari penyakit genetik. Namun seleksi embrio juga disalahgunakan untuk memilih jenis kelamin atau karakter tertentu. Yang ketiga itu ada identifikasi dan hak mengetahui asal usul donor genetik. Kehadiran donor sel telur atau sperma penggunaan donor menimbulkan pertanyaan etik mengenai identitas biologis anak dan hak untuk mengetahui asal usul genetik. Yang keempat itu ada stigma sosial dan tekanan psikologis pada anak dan orang tua. Implikasi sosial dan psikologis anak hasil HIV mungkin menghadapi stigma sosial dan orang tua mengalami tekanan emosional jika proses gagal. Yang kelima itu ada ketimpangan akses dan keadilan karena biaya yang tinggi. Aksesibilitas dan keadilan HIV merupakan teknologi mahal yang tidak dapat dijangkau semua lapisan masyarakat sehingga menimbulkan masalah keadilan distribusi pelayanan kesehatan. Yang keenam ada menghormati otonomi pasien dan pertimbangan moral sosial. Bahwa pasien memiliki hak penuh untuk memutuskan ingin menggunakan HIV atau melakukan seleksi embrio, tetapi perawat juga harus mempertimbangkan implikasi moral dan sosial. Yang ketujuh ada kerahasiaan identitas donor. Menjaga kerahasiaan donor, perawat harus menjaga kerahasiaan identitas donor, meskipun pasien atau anak telah memiliki keinginan untuk mengetahuinya. Yang kelima itu ada konflik nilai agama dan budaya dalam praktik HIV. Konflik nilai agama dan budaya, beberapa agama dan budaya menganggap HIV sebagai praktik yang tidak sesuai dengan ajaran moral, sehingga perawat harus menyeimbangkan nilai profesional dan keyakinan pasien. Di sini ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah etik dan dilema etik HIV. Yang pertama itu ada pendidikan etik bagi tenaga kesehatan. Perawat harus mendapatkan pelatihan etik secara komprehensif untuk memahami prinsip moral dan hukum terkait HIV. Yang kedua itu ada konseling etik dan psikososial. Konseling etik dan psikososial memberikan ruang diskusi kepada pasien dan keluarga untuk memahami seluruh risiko, manfaat, dan aspek moral HIV sebelum memutuskan. Yang ketiga itu ada penerapan informed consent yang ketat. Pastikan pasien benar-benar memahami prosedur, kemungkinan kegagalan, dan implikasi etik sebelum menyetujui tindakan. Yang keempat itu ada pendekatan multidisiplin. Libatkan ahli etik, psikolog, rohaniawan, dan tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam mengambil keputusan. Yang kelima itu ada menghormati otonomi dan keyakinan pasien. Perawat harus menghargai pilihan pasien, termasuk jika pasien menolak prosedur tertentu berdasarkan keyakinannya. Yang keenam itu ada penegakan regulasi dan kebijakan. Ikuti pedoman nasional dan internasional terkait praktik HIV, termasuk perlindungan embrio dan kerahasiaan donor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya mempersilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Baik, saya pemateri kedua yang akan memaparkan materi masalah etik dan dilema etik terkait inseminasi buatan dan solusinya. Inseminasi buatan atau IB adalah salah satu bentuk teknologi reproduksi berbantu di mana sperma yang telah diproses dimasukkan ke dalam saluran reproduksi wanita secara artifisial untuk membantu terjadinya kehamilan. Proses ini umumnya digunakan pada pasangan yang mengalami masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi buatan atau kawin suntik menimbulkan masalah etik dan dilema, terutama terkait dengan penggunaan donor sperma atau ovum.
Eh, untuk mengatasi masalah etika dan dilema etik tersebut, beberapa solusi yang bisa diterapkan yaitu melalui pendidikan etik, konseling komprehensif, penerapan informed consent, serta dukungan kebijakan publik. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat membantu pasien menghadapi dilema etik ini dengan lebih bijaksana dan manusiawi. Dengan mempertimbangkan masalah etik dan dilema yang muncul serta mencari solusi yang tepat, inseminasi buatan dapat dimanfaatkan sebagai alat yang bermanfaat untuk membantu pasangan mencapai kehamilan tanpa mengorbankan nilai sosial, agama, dan etika. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri ketiga. Baik, saya pemateri ketiga untuk memaparkan materi terkait masalah etik dan dilema etik terkait pencatotan organ dan solusinya. Transplantasi organ adalah prosedur medis untuk memindahkan organ atau jaringan dari satu individu ke individu lain, bertujuan menggantikan organ rusak dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Organ yang sering ditransplantasikan meliputi ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan pankreas. Praktiknya harus sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia yang menekankan penghormatan hak pasien, kewajiban dokter untuk mengikuti standar tinggi, dan perlindungan terhadap hak dan kehidupan makhluk hidup. Masalah etik terkait pencatotan organ meliputi berbagai aspek. Yang pertama, keabsahan dan legalitas pengambilan organ sesuai aturan. Kedua, perdagangan organ ilegal menimbulkan ketidakadilan dan risiko kesehatan. Ketiga, persetujuan sukarela dan lengkap dari donor atau keluarga. Keempat, menjaga hak asasi dan otonomi donor. Kelima, distribusi organ harus adil dan tidak diskriminatif. Keenam, kualitas dan keamanan organ harus terjamin. Ketujuh, mencegah penyebaran infeksi dan memastikan keberhasilan transplantasi. Kedelapan, dilema etik terkait hak, keadilan, dan integritas proses medis. Baik, selanjutnya beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dan dilema etik tersebut menurut Syamsul Rizal 2023. Yang pertama, penerapan sistem distribusi organ yang adil dan transparan. Menentukan prioritas berdasarkan kriteria medis yang jelas seperti SCOT-MEL untuk hati dan mencegah adanya diskriminasi. Kedua, pendidikan dan konseling etik. Donor dan keluarga penerima perlu diberikan edukasi menyeluruh mengenai prosedur, resiko, dan hak masing-masing pihak. Ketiga, penguatan regulasi untuk mencegah perdagangan organ. Membuat sistem pengawasan yang ketat, sanksi hukum tegas, dan kerjasama internasional untuk memberantas jual beli organ ilegal. Keempat, penegakan informed consent yang ketat. Proses persetujuan harus dijalankan tanpa paksaan dengan penjelasan menyeluruh termasuk hak untuk menarik persetujuan. Kelima, pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin melibatkan tim etik, dokter, perawat, psikolog, dan ahli hukum dalam proses pengambilan keputusan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri keempat. Baik, saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang masalah etik dan dilema etik terkait bank sperma atau donor sperma dan solusinya. Masalah etik dan dilema etik terkait bank sperma dan donor sperma meliputi berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu yang utama adalah hak dan otonomi pendonor sperma, termasuk faktor kebiasaan dan privasi mereka, yang harus dilindungi dengan ketat sesuai prinsip etika. Selain itu, resiko munculnya identitas
diketahui serta potensi yang ketidaksesuaian genetik dan kesehatan pendonor yang membutuhkan pemeriksaan menyeluruh menjadi perhatian utama agar kualitas sperma tetap terjaga. Anak yang dilahirkan dari donor sperma juga memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi asal usul dan identitas pendonor di kemudian hari, yang menimbulkan dilema etik terkait hak anak, perlindungan kepada pendonor. Solusi utama mencakup regulasi ketat, prosedur, informed, konsep jelas, edukasi dan konseling lengkap, serta pengawasan hukum dan transparansi guna mencegah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal serta memastikan manfaat bank sperma. Itulah pemaparan materi dari saya serahkan kepada pemateri kelima. Baik, saya sebagai pemateri 5 akan memaparkan materi terkait masalah etik dan dilema etik terkait surrogate mother dan solusinya. Surrogate mother adalah wanita yang dengan sukarela mengandung dan melahirkan seorang bayi atas permintaan pasangan yang tidak mampu memiliki keturunan secara alami, baik karena masalah kesehatan maupun kondisi lain yang menghalangi kehamilan. Praktik ini biasanya dilakukan melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukum dan etika bagi semua pihak terkait. Kasus surrogate mother menimbulkan berbagai masalah dan dilema etik yang kompleks, termasuk mengenai hak asasi dan otonomi perempuan sebagai ibu pengganti, hak anak untuk mengetahui asal-usulnya, serta aspek keadilan dalam distribusi sumber daya medis dan layanan kesehatan. Selain itu, praktik ini juga mempertanyakan aspek moral dari penggunaan tubuh perempuan sebagai alat reproduksi, serta potensi eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap ibu pengganti, terutama jika mereka berada dalam tekanan ekonomi atau sosial tertentu. Di Indonesia sendiri, penggunaan donor sperma masih belum diatur secara jelas dalam hukum, dan beberapa pandangan agama menganggapnya sebagai sesuatu yang haram, terutama jika dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif, serta pemahaman yang mendalam tentang aspek etika dan hukum terkait donor sperma. Dengan adanya regulasi yang jelas dan praktik yang etis, bank sperma dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi pasangan yang mengalami masalah infertilitas tanpa menimbulkan dilema etika yang berkepanjangan. Baik, dari beberapa pemaparan materi sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu perkembangan ilmu bioteknologi telah membawa kemajuan besar dalam dunia kesehatan, seperti rekayasa genetika, terapi sel pincar, teknologi reproduksi berbantu, dan transplantasi organ yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, dalam kemajuan ini juga menimbulkan berbagai masalah etik dan dilema yang harus dihadapi oleh perawat. Sebagai profesi yang diprioritaskan keselamatan dan nilai kemanusiaan pasien, pendekatan humaniora menjadi penting dalam menjaga martabat, hak, dan nilai pasien secara menyeluruh. Meskipun bioteknologi memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan, perawat harus mampu menjaga prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan agar perkembangan tersebut tetap berlandaskan nilai dan kemanusiaan. Baik, itulah pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami kelompok 11 memohon maaf bila ada pemaparan materi dari kami yang kurang jelas. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.